tapi dia berdebat sama aku kan. Karena kan aku juga ada debat juga nih? ada pasti, Gitu. karena selalu kita kalau bikin musik kalau nggak lagi nyiptain berdua atau dia sendiri atau aku sendiri atau berdua kolaborasi pasti debat. Kalau udah oke, jangan ada debat lagi, udah langsung bungkus. Jangan ada debat di antara kita. Iya. Ya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dinar Gita di Dinar's Diary. Saat ini aku bersama salah satu orang hebat di belakang lagunya Shine ya. Ini sama Bang Riozi. Aku manggilnya Bang Riozi ya. Lengkapnya siapa nih namanya? Nama lengkap Rio Zeli Rinaldo. Oh, Rio. Tapi biasanya Rio Rinaldo doang Rio Rinaldo. atau Riozi. Riozi Gitu, ya. Nah ini kebetulan kan yang di belakang layar lagunya Shine. Ini sebagai apanya sih kalau teman-teman pengen tahu nih? Iya, jadi lagunya Shine untuk Teh Dinar ini aku di belakang layar itu sebagai arrangernya, sebagai produsernya untuk membuat musik dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Setelah itu Teh Dinar take vokal waktu itu. Yeah. Nah, jadi keseluruhan produksinya, musik direkturnya aku yang pegang. Gitu. Ya, jadi single Teh Dinar itu memang dibuat khusus sesuai dengan vokalnya Teh Dinar. Gitu. Itu kan waktu awal aku terima musik itu awalnya musik sederhana ya. Tiba-tiba, tiba-tiba udah seperti yang teman-teman dengar sekarang ya, lagu Shine ini musiknya kekinian banget ya, dan banyak yang komen ini sade-adu banget musiknya gitu ya, dari intronya dan kebetulan memang itu kan salah satu penyanyi favorit aku. Iya, iya. Cuman di sini banyak yang bilang ini maksudnya jazz ya, apa pop? Iya, jadi sebenarnya aku nggak pernah mengotak-ngotakan musik setiap pembuatan musik. Sebenarnya seorang produser, seorang komposer, arranger, ataupun sebagai musik director, itu yang bisa menentukan itu adalah mau dibawa kemana musik ini yang sesuai kebutuhannya sama si vokalis. Makanya dibuatkan musiknya. Karena waktu itu kan aku dengar Teh Dinar dengar dulu suara, oh kayak gini bentuknya, lebih ngelow kan waktu itu kan, lebih ngebass. Oh ini cocok nih arah-arahnya ke sade. Cuma kalau aku bikin musiknya lebih ke sade, jadi kesannya zaman dulu banget kan. Nah, supaya bisa diterima di segala genre umur, makanya dibuat musiknya yang kekinian sekarang. Tapi arahnya ke sana dan kan ternyata cocok, tepat gitu. Banyak yang bilang sih jazz katanya gitu kan. Kalau dibilang jazz, kelihatannya nggak murni jazz, karena kalau jazz nggak kayak begitu sebenarnya. Karena dari sistem progresi chordnya lebih rumit, terus iramanya atau ritmenya juga rumit lah. Tapi kalau ini kan masih easy listening sebenarnya. Easy listening banget ya. Ngepop, ya ada unsur-unsur jazznya mungkin ada karena progresi chordnya nggak umum gitu. Ada sedikit dikasih tambah-tambahan. Kalau di Shine ini termasuk ini ya, musiknya digital ya? Semua yang aku bikin itu digital. Jadi semuanya pakai virtual instrument, pakai DAW, digital audio workstation, dan buatnya cuma pakai satu laptop. Ya, laptop kerjaku. Dan itu ngebuatnya karena aku juga bukan full menjadi komposer atau arranger, tapi kan juga ada kerjaan Teh. Nah, jadi sambil meeting, sambil ketemu di kafe, itu laptop buka, bikin pakai headphone langsung jadi. Nah, pas Teteh datang dari Jogja, musik itu baru setengah jadi kan, tapi kan harus take. Nah, take aja dulu, habis itu baru aku rapihin lagi semuanya, sampai di mixing, sampai di mastering, lalu rilis. Itu nggak sembarangan orang bisa ya teman-teman ya. Dari yang sederhana menjadi musiknya bisa dibilang mewah, mahal ya. Mahal nih musiknya. Karena kalau ini tidak semua, maksudnya genre musik, terutama yang Shine ya, itu bukan genre ya, maksudnya segmennya nggak semua ini. Ya, agak spesial memang Teh. Jadi bikin musik itu nggak cuma dibuat karena aku udah lama bermain atau membuat musik, jadi buat musik itu juga pakai rasa. Kalau musiknya ada rasanya, tentu vokalisnya juga harus pakai rasa kan, rekamannya kan. Waktu
Teh Dinar rekaman, aku kan lihat kan gitu apa yang di record, vokalnya dan lain-lain. Dan terus terang pada saat Teh Dinar take vokal itu smooth, ya kan, maksudnya kesalahan-kesalahannya tidak banyak lah. Pada akhirnya pada saat take itu clear gitu. Dan aku dan vokal director bilang, gimana Mas Rio, oke nggak? Udah bungkus. Nah, maksudnya apa? Sudah pas, gitu. Udah matching. Setelah itu tugasnya kita lah mixing, mastering, kita matching ya. Gimana supaya dapat Dan waktu itu kan aku nggak kasih ke Teh Dinar lagi lagunya kan, tiba-tiba udah rilis aja kan. Gitu. Betul. Dan itu pun judulnya berubah ya. Berubah. Awalnya nggak sign. Betul. Itu 2 hari sebelumnya aku sama pencipta lagunya Mas Rio Adiwardana ya ngobrol gitu. Ini judul mau diapain nih? Apa yang sebenarnya yang paling tepat? Pada akhirnya Mas Rio memutuskan gini, gimana kalau judulnya itu tidak ada di dalam liriknya? Kan lucu kan, terus pikir-pikir gimana, apa? Akhirnya kita berdebat, jatuhlah pada kata sign. Ya, jadi teman-teman ya, awalnya itu dulu judulnya Aku Harus. Karena itu ada di salah satu lirik di lagunya Shine ya. Tapi itu besoknya kalau nggak salah ya, itu Bang Arma kasih, Teh sudah rilis. Oke, lah kok judulnya Shine ya? Ternyata ada cerita di balik kenapa mengambil judul itu, yaitu dari Bang Rio Adiwardana atau dari Bang Rio? Dia yang cetusin, tapi dia berdebat sama aku kan. Karena kan aku juga ada debat juga nih? Ada, pasti. Gitu. Karena selalu kita kalau bikin musik, kalau nggak lagi nyiptain berdua, atau dia sendiri, atau aku sendiri, atau berdua kolaborasi, pasti debat. Karena musiknya Teh Dinar itu pun juga harus didebatkan kan. Karena udah diputusin, kalau udah oke, jangan ada debat lagi, udah langsung bungkus. Jangan ada debat di antara kita. Iya, dibungkus, di mixing, mastering, clear, langsung rilis. Gitu. Karena pada saat rilis pun kan juga harus masuk ke aku punya usaha kan, agregator untuk bisa didaftarkan lagu. Oh iya teman-teman, ini selain musik directornya di Cat and Glow ya? Iya, di lagunya Teh Dinar di Cat and Glow juga ya. Ini juga Bang Riozi juga CEO dari Next Art ya. Dan ini kebetulan yang mendistribusikan lagunya Aku Shine ya. Itu ya Bang. Betul. Ya. Jadi kebetulan aku CEO dari nextart.id, distribusi musik digital. Ya sekarang sudah lumayan, artis kita udah ribuan, yang daftar termasuk Teh Dinar sebagai artisnya. Dan biasanya kalau sudah masuk Nextart itu sudah didistribusikan ke seluruh platform, lebih dari 150 platform, lebih dari 150, Spotify, TikTok, IG Reels dan lain-lain. Jadi sangat kebantu banget ya buat teman-teman yang punya karya seperti itu, daftar ke Nextart. Oke, balik lagi ke Shine. Itu sebenarnya lagunya simple dan easy listening ya. Iya. Tapi bukan survei sih ya, beberapa, aku kan masih nge-live gitu. Setiap live aku bawakan. Nah itu yang audiens tuh kadang lagunya enak tapi kok susah ya gitu. Aku bilang, susahnya apa ya? Ada part yang susah aja dibawainnya gitu. Betul. Jadi pada dasar lagu itu basicnya berangkat dari saya dulu, lagu Shine ini. Semuanya, komposisinya, aransemennya itu udah berbentuk. Jadi ini yang bikin susah ini. Ketika udah ada bentuknya, baru ditambahin sama Rio Adiwardana. Karena kita harus kolaborasi kan, dia dan aku kan 2R nih, 2 Rio kan. Nah ketika udah digabungin, Rio Adiwardana minta ini lagu untuk cewek awalnya. Kan aku belum tahu siapa penyanyinya awalnya. Siapa? Teh Dinar. Oke, aku dengar dulu suaranya. Ternyata udah kelihatan. Oke, terus mau diapain? Bisa nggak musiknya kayak begini tapi disederhanain? Nah itulah kerjaannya kita di belakang layar untuk mensederhanakan itu. Tapi dengan kisi-kisi, ada sesuatu yang orang akan, setiap ada orang mau bawain, ada sesuatu yang nggak cuma langsung bawain langsung jadi, langsung jadi. Karena harus sudah ada. Bukan di plot ya, bisa dibilang di plot ya maksudnya? Iya memang. Jadi supaya tetap menghargai sama vokalis aslinya Teh. Gitu. Biarpun orang bisa membawakan. Tapi ketika contohnya kayak lagu Sade, semua orang bisa bawain lagu Sade. Tapi tetap lebih enak Sadenya yang bawain. Gitu. Contohnya kayak Celine Dion atau Whitney Houston gitu. Semua ada lagunya satu kekhasan yang nggak semua orang bisa. Semua lagu bisa dinyanyiin. Whitney Houston bisa dinyanyi semua orang di dunia ini.
tapi akan lebih tetap enak kalau Winnie Houston yang bawain sendiri Yes. lagunya. Nah, Teh Dinar tuh salah satunya itu. Iya. Orang bisa bawain lagu itu, tapi tetap Teh Dinar yang harus bawain lagu itu. Iya, itu mesti yang aku Khas jadinya. susahnya apa ya? Perasaan Iya. lagunya gampang ya, tapi ternyata memang sudah dirancang ya, bisa dibilang dirancang oleh dua orang hebat ini, wis, Bang Rio, dua-duanya Rio nih, Rio Adiwardana dan Bang Rio Z ya. Jadi memang dan umumnya setiap lagu itu harus ada satu kekhasan yang tidak semua orang mungkin bisa membawakannya. Jadi hanya original singernya lah mungkin yang bisa. Mungkin maksudnya seperti itu. Betul, ya. karena setiap komposer, arranger, musik director, dan produser itu mereka harus sepakat. Nah kebetulan di lagu ini yang 4 kategori tadi itu ada di 2 orang ini kan, Iya. 2 R. Jadi 2 R. kesepakatannya 2 R ini, Teh. Jadi lagu ini cocok nggak untuk dia? Itu dulu pertama. Ketika udah cocok, apa ciri khas yang harus dibawain ke dia? Kan kita juga nggak mungkin, oh ini bener-benernya Teh Dinar, nggak juga, kan Iya. tetap ada sadenya, Yes. tetap kita mengikuti A, mengikuti B, tapi tetap itunya disingkirkan sementara, tapi Teh Dinarnya yang ada di tengah, karena kan ini yang akan bawain lagu ini. Nah kesulitan seorang komposer, arranger, musik director itunya Teh. Kalau misalnya udah ketemu, ngebikinnya gampang, maksudnya dalam waktu 3 jam 4 jam aku udah bisa clear bikinnya, tapi masalah itu yang bikin lama. Makanya tetap berbulan-bulan kan Iya, jadinya. iya, betul. Dari awal musik dasar, Teh denger, oh kayak gini ya. Terus masih ngeraba-ngeraba kan, Iya. notnya dan lain-lain gitu. Terus dibawa lagi ke Jogja, latihan lagi di Iya, Jogja. betul. Nah saat itulah yang bikin susah tuh itunya. Tapi ketika itu udah dapat, ngeramunya gampang. Udah dapat, udah take vokal, langsung clear kan, langsung Iya. jadi. Nah, kasih ke Rio Adiwardana, bisa lihat, ya udah jadi nih, coba di mixing, kita denger rame-rame. Oke, bungkus gitu. Udah clear, udah nggak ada lagi masalah-masalah gitu. Jadi ternyata ya proses meramu sebuah lagu sampai lagu itu benar-benar siap untuk dirilis itu nggak gampang ya Nggak teman-teman ya. Teman-teman tadi dengar sendiri ya. Jadi ada ramuan khusus lah ya. Sama kayak kita bikin masakan deh. Ya seperti masakan ya, itu hanya dapur doang yang Betul. tahu ya, dapur kita doang yang tahu nih. Gitu. Semua orang bisa bikin tape goreng, tapi rasanya kan masih beda-beda. Iya. Ada yang lebih asin, lebih Yes. manis. Dan setiap tangan yang berbeda, Beda juga. resepnya sama, beda juga hasilnya. Jadi aku cuma nyampein semua lagu di dunia ini tidak ada yang jelek. Semua lagu itu bagus. Cuman persepsi orang memandangnya, mendengarnya yang berbeda-beda. Yes, betul. Jadi nggak ada yang boleh sebenarnya lagu Teh Dinar ini jelek, lagunya B jelek, lagu ini lebih bagus, lagu ini nggak ada. Semua Karena lagu itu seni bagus. juga universal banget. Satu ya. universal, yang kedua bukan kita yang mencipta, tapi Iya. diturunkan dari Tuhan untuk lewat kita Yes, menciptanya. betul. Jadi kita harus benar-benar menghargai setiap hasil Iya. karya seni ya. Betul. Itu mau seni rupa, seni suara, Apapun. pokoknya apapun itu, karena itu suatu talenta yang mahal ya. Mahal banget itu ya. Nah, kembali lagi ke Shine nih. Harapan seorang Rio Z untuk lagu Shine ini apa ya? Aku sebagai 4 kategori tadi, komposer, musik director, itu udah dijalani lebih dari 20 tahun Teh. Terus, Dari mulai dulu Agnes Monica, aku produce Warna, terus kemarin ada Indah Nefertari yang juara Rising Star SCTI. Jadi dalam hal ini prosesnya paling penting. Nah, aku sama Teh Dinar proses sudah dilewati, dan aku sangat menghargai dan sangat suka bekerja gitu. Maksudnya nggak ada embel-embel Iya. yang oh dulu begini, nggak ada, pokoknya smooth aja gitu. Bagiku itu udah satu proses yang keren. Nah, kedepannya nextnya adalah aku sebagai komposer, sebagai arranger dan lain-lain itu berharap si vokalis yang aku bikin ini harus konsisten, ada lagi yang kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya. Nggak boleh satu ini doang. Nah, lalu gimana? Karena aku udah cocok dan udah tahu karakternya Teh Dinar, maka kedua, ketiga akan lebih mudah untuk membuatnya. Mau diarahin kemanapun, udah tahu, udah mermata Teh Dinar tuh suaranya kayak gini, low-nya di sini, range vokalnya seperti ini, lalu bawain lagunya ke arah mana, itu udah clear. Yang paling berat kan di awal ini. Iya, iya. Nanti ketika mau lagunya fast, cepet atau lambat, udah gampang. Kita nggak perlu lagi ngobrol panjang lebar, aku udah tah Teh Dinar ini arahnya ke sini, ya kita arahin aja. Paling sedikit-sedikit itu bisa, secara teknis gampang. Tapi kan yang paling penting tuh proses ininya. Kalau ini pondasinya ya, Pondasinya. single pertama itu Iya. kayak pondasi ya. Pondasinya. Yang kedua, ketiga ya harus dibuat.
Ya, Teh ya. Dinar harus mempersiapkan lagi bulan Januari ini udah harus siap dengan single kedua, single ketiga. Karena setiap banyak konten di sisi aku agregator Hmm. itu dibutuhkan karya cipta yang konsisten. Hmm. Ketika karya cipta itu konsisten dan rilis, maka algoritmanya berjalan. Disitulah ada pendapatan tambahan sebagai kita musisi. Hmm. Dari mulai komposernya, penyanyinya, dan lain-lain. Kan itu harapannya. Ya. Ada passive income. Gimana caranya? Sistem ada aku udah bangun dari agregator. Hmm. Sistem itulah yang dibangun untuk hal ini sebenarnya. Kenapa aku mau memproduksikan lagu untuk Teh Dinar? Hmm. Karena seorang komposer, musik director belum tentu mau membuat atau mengaransemen lagu untuk seseorang. Belum tentu deh. Karena dia juga harus punya feel. Ya. Ini lagunya enak nggak, suaranya asik nggak gitu. Karena soal teknik mungkin banyak yang lebih hebat dari tekniknya Teh Dinar secara teknik, tapi belum tentu dia cocok membawakan lagu yang kita bikin. Ya. Ya kan, itu balik lagi lagu yang Teh Dinar nyanyiin itu yang memang cocok untuk Teh Dinar. Ketika ada orang bawain lagu bisa nggak? Bisa. Tapi ketika Teh Dinar bawain lagu itu lebih dapet feel-nya karena memang udah dibikin itu. Kayak dipertemukan kan itu. Di ramunya itu. ya, spesial ramuan nih teman-teman ya. Nggak Keren tiba-tiba banget ya. langsung oke bikin lagu ya besok jadi, ya udah tag aja lah mau gimana caranya, kasih aja vokal director jadi, nggak gitu kan. Itu yang pasti mungkin itu jadi satu yang hambar ya kalau Jadi gitu hambar. ya. Jadi cuman gitu doang Iya. lah gitu. Jadi kan. musiknya yang sign ini bener-bener kental dengan oh itu Teh Dinar. Itu yang seseorang musik director harus tahu itu. Apalagi itu ngomongin antara vokalis dan musiknya. Yang paling berat adalah aku harus bisa mendesain sound yang cocok untuk lagu ini. Itu yang bikin lama sebenarnya. Kalau ngebuatnya gampang deh. Iya. Sejam, 2 jam, 3 jam selesai. Tapi nentuin pianonya bentuknya harus kayak gini. Terus tiba-tiba ada suara vokal yang di depannya Iya. itu kan, ada vokal-vokal kayak gitu. Itu kan ramuan itu yang susah buat aku tuh dimensinya satu, terus yang kedua kayak orang bertapa Nggak gitu. meditasi dulu ini gimana, merem-merem mata dulu di mobil itu diulang-ulang lagi. Ingat gak waktu itu masih ada cuman guide vokal, ya kan? Teh Dinar guide vokal dulu, guide vokalnya aku minta sama sound engineer kan, aku bawa pulang tempelin sama musik yang aku bikin. Nah itu sepanjang jalan setiap hari di mobil aku dengerin. Gitu dengerin aja terus, belum buat dengerin, tadi kantor habis meeting dengerin lagi, oh di sini kurangnya, oh di sini ini, di situ kurangnya. Jadi sama kayak waktu aku belajar lagu ini pun karena feel-nya belum dapat ya. Feel-nya belum dapat. Jadi aku dengerin tiap hari itu hanya ketemu musiknya nambah. Memang ini ramuannya luar biasa ya. Dan prosesnya ternyata tidak sesederhana itu. Betul. Jadi mungkin setiap karya seperti itu ya. Ya, ini kalau yang dibuat dengan serius ya. Nah, ya. Itu dia. Kalau kita kan saat ini di Cat & Claw Production kan memang serius untuk membuat itu, dan aku memang di belakang layarnya juga membuatnya serius. Ya, jadi nggak asal-asalan. Karena ini didengarkan banyak orang kan Teh. Ya. Dan Gitu. Sebagai musisi terus Tanggung atau jawab. sebagai penyanyi, ada tanggung jawab di situ Tanggung ya. jawab sebagai Dimana kita bertanggung jawab untuk membawakan satu karya sehingga karya ini bisa diterima baik di masyarakat. Betul. Gitu ya. Semua orang berkenan mendengarkan bisa dan dinikmati pesannya. betul, pesannya nyampe. Itu satu karya yang luar biasa ya teman-teman. Jadi Dan pesan itu nyampe berkat vokalis ya Teh. amin. Ya, memang vokalis itu kan menyampaikan pesan, tapi vokalis ini tidak didukung dengan unsur ornamen-ornamen musik, nggak jadi juga dia. Misalnya vokalnya Tetap ya, hebat, satu musiknya kesatuan ya, ya. itu dia. Harus kawin lah ya. Betul, semuanya ngeblend. itu ngeblend banget ya. Aduh ini obrolannya kalau ini masih banyak yang perlu digali, banyak banget ya. Ini karyanya banyak banget ya. Ini dan ada salah satu karya juga kita kolaborasi waktu itu. Barusan Tapi nanti ya. Barusan aja yang mana nih? Oh iya, barusan banget ya. Kolaborasi. Sudah ada karyanya itu di YouTube Ya. Cat & Claw. Dan Nanti kupasannya menyusul ya. ya clue-nya cuman yang kolaborasi itu salah satu yang aku buat. Kalau Teh Dinar udah pakai hati, udah pakai rasa, semua aku bikinin. Tapi yang lagu itu kolaborasinya
udah segala-galanya karena kita dari kecil menikmati lagu itu, Iya. tahu dengan itu. Dan harus menjaga lagu yang itu. legend Ya, ini. dan harus bertanggung jawab dengan lagu itu. Yes. Terus ketika didaur ulang atau dikolaborasi lagi atau di aransemen baru lagi, itu tanggung jawabnya lebih berat. Lebih berat lagi. Itu. Karena harus menjaga, jangan sampai yang kita buat baru itu malah tenggelam ya. Iya. Harusnya utuh seperti awalnya atau malah lebih. Betul. Dan itu seru ceritanya mungkin ya lain kali. Karena awalnya cuman ya clue aja, cuman piano doang kan Teh. Iya betul. Nggak ada yang tahu hasilnya mau kayak gimana. Dan aku Yes. nggak pernah ngasih tahu ke Riwadi Wadana pun nggak ngasih tahu. Dan Iya. hasilnya aduh luar biasa teman-teman. Nanti kepoin di mana ya, YouTube apa nih? Iya. YouTube Cat and Cat and Claw Claw. ya. Kasih bocoran kan nih lagunya? Kasih dong ya. Ya pokoknya ini satu proyek kolaborasi yang luar biasa. Ini kasih tahu aja Boleh, ya. boleh. Nah, teman-teman kepoin ini di YouTube-nya Cat and Claw. Jadi talent-talentnya Cat and Claw itu bikin satu kolaborasi di lagu legendaris. Dan saat ini memang lagi viral banget di filmnya Gadis Kretek ya. Pasti teman-teman tahu dong. Kala Sang Surya Tenggelam. Dan ini aktornya nih di balik musik yang begitu megah, epic banget ya. Kalau aku bilang Ya. epic banget. Apa ya kalau di film sinematik, Sinematik. Nah. ya, musik sinematik lah gitu. Mutek lagi musik sinematik dan video klipnya juga waduh keren banget ya. Pokoknya kepoin ya. Dan boleh tahu Instagramnya nggak nih teman-teman? Boleh. Boleh ya. Instagramnya apa nih? Rio Zeli Rinaldo. Rio Zeli Jelly Rinaldo. TikToknya ZELLY sama. juga sama ya. Nanti dikepoin aja karya-karya apa sih yang sudah dibuat oleh Bang Riozi ini atau apa yang akan dibuat oleh Bang Riozi ini. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman Instagramnya Bang Riozi. Bang Riozi kayaknya ini kalau diterusin kayaknya 40 hari 40 malam di sini. Betul sekali ya. Iya. Sampai Dan ini berapa purnama ini ya? Dan ini di Jogja yang luar biasa, ya kan? Iya. Kota yang Makasih luar biasa. banyak loh ya ini Sama-sama, Teh waktunya, informasinya, ilmunya juga. Sama-sama. Jadi kita semua tahu ya, meramu suatu lagu, suatu karya itu tidak hanya tek jadi ternyata tidak. Itu ada ramuan khusus, ada sampai perdebatan yang sisi positif yang pastinya, tapi menjadi satu karya yang luar biasa ya. So teman-teman, terima kasih yang sudah mau mengikuti, mendengarkan sampai akhir nih percakapan kita berdua. Jangan lupa follow Bang Riozi di Instagramnya dan subscribe juga YouTube-nya aku, di like, di komen, di share juga boleh banget. Oke Bang Riozi, Oke, sukses juga untuk Teh Dina. Amin. Makasih untuk Aku sebagai di belakang layar menunggu 2, 3, aduh, 4. amin. Amin ya. Doain ya teman-teman tahun depan akan ada karya-karya lagi untuk Amin. bisa didengarkan, bisa dinikmati ya. Oke, terima Oke, kasih banyak terima kasih. untuk hadirnya, untuk waktunya bisa Sama-sama. ngobrol ya. Makasih banyak ya Bang Thank you. Riozi. Oke Bye. teman-teman, bye-bye semuanya.